Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Luna Swita Anastasia Pangaribuan dengan NIM 11S242. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum week 1. Yang pertama, kita akan membahas mengenai code Hello World. Nah, di sini code ini kita diminta untuk menampilkan tulisan Hello World. Maka kita akan coba run. Di sini pada code ini kita menggunakan perintah print untuk menampilkan tulisan Hello World di terminal. Maka setelah di-run akan menghasilkan tulisan Hello World. Selanjutnya kita lanjutkan untuk ke code yang kedua yaitu variabel. Terdapat tiga variabel. Terdapat tiga code yang akan kita bahas pada bagian ini. Maka di sini pertama kita uncomment untuk satu code, lalu kita coba run. Pada code ini nilai A, variabel A itu diinisialisasi dengan nilai 5, untuk variabel B diinisialisasi dengan 10, dan untuk variabel C nantinya merupakan penjumlahan dari A tambah B. Nah, setelah kita run akan mendapatkan hasil 15, yang dimana hasil penjumlahan dari 5 dan 10. Lalu kita komen untuk code yang pertama ini, agar kita dapat merun untuk yang code kedua. Code yang kedua ini terdiri dari beberapa nama variabel edge dengan jenis yang berbeda-beda. Nah, pada line 13 dan 14 terdapat error atau code tidak akan bisa dijalankan karena terdapat tanda merah. Nah, di sini apa yang menyebabkan nama variabel tersebut ditandai merah? Hal ini dikarenakan pada aturan nama variabel pada Kotlin tidak boleh mengandung spasi di dalamnya. Seperti berikut ini. Jika kita hapus spasinya, maka nama variabel benar dan bisa kita jalankan. Nah, untuk yang selanjutnya ini, dia salah. Pada line ke-14 itu salah karena dimulai dengan angka. Sedangkan pada aturannya, nama variabel Kotlin hanya boleh dimulai dengan huruf dan juga tanda dolar dan juga underscore. Jika kita hapus, maka bisa dijalankan. Seperti itu. Nah, lalu kita akan komen code yang kedua ini. Nah, pada code yang ketiga ini, kita akan membandingkan antara var dan val. Nah, di sini kita akan mencoba jika kita menggunakan var. Jika kita menggunakan var dan kita coba jalankan code kita, nah, pada code ini, di mana pertama kali Edge itu diinisialisasi dengan 10. Namun, selanjutnya terdapat deklarasi ulang atau dilakukan perubahan nilai dengan 20. Maka hasil dari yang jika kita print Edge-nya akan menghasilkan 20 nilai yang telah diganti. Lalu bagaimana jika kita mengganti var dengan val? Nah, di sini akan error bagian Edge yang telah diinisialisasi. Coba kita run. Nah, terdapat error. Di sini, hal ini dikarenakan val merupakan variabel yang tidak dapat kita deklarasikan, berbeda dengan var yang dapat kita deklarasikan. Jadi, di dalam Kotlin terdapat dua tipe variabel, yaitu yang mutable dan juga immutable. Nah, val merupakan tipe yang immutable, yang dimana menyebabkan nilai yang disimpan pada variabel tidak dapat diubah, sehingga terjadi error pada age. Nah, berbeda dengan var yang mutable, yang dimana pada mutable atau var ini nilai dari sebuah variabel dapat diubah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai data types. Nah, pada code ini, kita diminta untuk menampilkan keseluruhan dari variabel-variabel, tipe-tipe variabel yang telah didefinisikan di atas ini. Nah, di sini A itu bertipe boolean dengan nilai true, B itu bertipe karakter dengan nilai R, C itu byte dengan value 12, D itu short dengan value 125, E itu integer dengan value 1000, F itu long dengan value 2000L, dan untuk J itu float dengan tipe 3.3F, dan untuk H itu double dengan tipe 4.4. Nah, dilakukan print dari untuk menghasilkan keseluruhan ini, kita menggunakan perintah println. Nah, yang kita gunakan itu satu persatu. Misalnya println untuk variabel A,
untuk variabel B dan seterusnya hingga menghasilkan hingga yang variabel H. Kita coba run. Nah, akan muncul hasil-hasilnya sesuai dengan value yang telah diinisialisasi sebelumnya. Selanjutnya, kita akan coba ke type conversion. Di sini terdapat 3 juga code yang akan kita coba, maka kita uncomment. Atau comment dan uncomment bagian mana yang ingin kita run. Ada 2 code maksud saya. Nah, ini kita uncomment. Nah, kita coba run ya. Pada type conversion yang pertama ini, atau code yang pertama ini, kita akan melihat nilai yang pada code yang pertama ini, kita akan melihat nilai yang sama untuk setiap variabel. Nah, di mana nantinya akan dilakukan konversi dari nilai yang memiliki rentang lebih rendah ke rentang yang lebih tinggi. Nah, di sini X itu bertipe data byte itu dengan value 127. Nah, untuk variabel Y itu bertipe integer dan nilainya itu nantinya nilai dari X tadi sebelumnya 127 itu akan dikonversi ke integer. Nah, untuk yang Z-nya itu hasil dari nilai Y tadi akan konversi ke double. Nah, sehingga jika kita lakukan print ln atau kita print hasil dari nilai dari X, Y, dan Z akan mendapatkan value seperti ini. Kita lanjutkan untuk code yang kedua. Nah, untuk code yang kedua ini kebalikan dari yang pertama, di mana code yang kedua ini merupakan code yang digunakan untuk melakukan konversi dari nilai yang memiliki rentang yang lebih tinggi ke rentang yang lebih rendah. Kita coba uncomment code yang kedua. Coba kita run. Nah, untuk yang ini ada nilai A, B, dan C. Oh, maaf, ini belum di uncomment. Bentar. Terjadi error karena tadi ada yang belum di uncomment, maka kita ulang run. Nah, di sini A itu bertipe data double dengan nilai 256.7. Nah, untuk yang B itu integer, di mana um, di mana nantinya value dari B ini merupakan nilai dari A tadi yang 256,7 diubah atau dikonversikan ke bentuk integer. Nah, untuk yang C-nya itu bentuk tipe datanya byte, maka hasil dari value B tadi akan dipindahkan atau dikonversi ke bentuk byte. Akan menghasilkan value 256,7 untuk yang A, 256 untuk B, dan 0 untuk C. Nah, pada byte ini nantinya eh, memiliki rentang pada byte ini memiliki rentang nilai antara negatif 128,127. Nah, sedangkan pada variabel C itu mengkonversi nilai B ke bentuk byte yang memiliki rentang nilai byte-nya itu 128,383. Karena itulah, maka nilai integer dari 256 itu jika diubah akan memiliki nilai default yaitu 0. Kita lanjutkan ke string data types. Nah, di sini kita akan komen dan uncomment mana yang perlu akan kita jalankan. Terdapat 2 quote ya di sini. Nah, di sini kita akan run dulu.
Nah, di sini variabel dengan first name itu bertipe data string menyimpan value Luna. Nah, untuk last name bertipe data string menyimpan value Svita. Dan untuk age itu bertipe data integer menyimpan value 20. Maka nantinya yang di print itu nama saya adalah Luna Swita, umur saya 20. Nah, sesuai setelah kita run hasilnya. Kita komen untuk code yang pertama agar kita lanjutkan ke code yang kedua. Nah, pada code yang kedua ini menampilkan kita dapat menggunakan fungsi pada type data string sesuai dengan kebutuhan kita. Mengapa dikatakan demikian? Karena misalnya variabel data itu berbentuk string menyimpan value Kotlin, di mana ada 4 spasi totalnya. Nah, jika kita ingin melihat panjang string, kita menggunakan length. Nah, untuk kita melihat apakah disesuai, kita menggunakan equals, dan melihat apakah data string kosong menggunakan isEmpty, dan untuk menambahkan string itu kita menggunakan plus, fungsi plus, dan untuk mengubah datanya itu menjadi huruf kapital kita menggunakan uppercase, dan untuk mengubah data menjadi huruf kecil kita menggunakan lowercase, dan untuk menghapus white space-nya kita menggunakan fungsi trim. Nah, untuk Kotlin itu terdapat 12. Mengapa 12? Karena Kotlin itu sudah 6 string, dan ditambah dengan terdapat 4 space, 3 space kanan kirinya, maka menjadi 12. Apakah data string sesuai dengan kata Java? Maka jawabannya adalah false. Apakah data string kosong? Jawabannya false. Dan untuk menambahkan string akan mendapatkan seperti ini, Kotlin spasi programming. Untuk mengubah data string menjadi huruf kapital akan terubah seperti ini, dan untuk mengubah menjadi huruf kecil akan menjadi seperti ini. Nah, untuk menghapus white space-nya itu, maka akan terhapus beberapa ke-6 white space tadi akan menghasilkan seperti ini. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwasannya kita dalam menggunakan variabel atau fungsi pada type data string sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita akan menuju ke array. Pada array terdapat 2 code. Kita komen dan komen mana yang ingin kita run. Nah, yang akan kita komen itu code yang ini. Lalu kita coba jalankan. Nah, di sini variabel dengan nama ARR, di mana array of, oh maaf, ini kita ubah dulu. Pertama, oh iya benar. Oh, maaf, ternyata tetap saja. Tidak ada masalah. Oke. Nah, di sini array of itu 2, 3, dan 6. Nah, kita ketahui bahwa array itu indeksnya dimulai dari 0. Maka 2 merupakan indeks 0, 3 merupakan indeks 1, dan 6 merupakan indeks 2. Dan di sini diminta untuk memprint array yang indeks 0, array indeks 1, dan array indeks 2. Maka setelah kita run akan menghasilkan seperti ini. Kita comment dan uncomment lagi code yang ingin kita jalankan. Kita coba run. Nah, di sini variable untuk subjects itu terdiri dari beberapa array, yaitu pabui 90, pam 80. Nah, kita akan memprint sebelum nilai diubah. Nah, misalnya di sini kita akan memprint subject 0 itu titik 2 subject 1. Maksudnya indeks ke 0 dan indeks ke 1. Maka indeks 0-nya itu adalah pabui, indeks 1-nya 90. Berarti
sebelum nilai diubah, PAB bernilai 90. Nah, selanjutnya subjeknya itu 2 dan subjeknya itu berindeks 3. Berarti PAM 80. Nah, hasilnya akan seperti ini sebelum nilai diubah. Nah, selanjutnya, pada bagian code ini, itu dilakukan perubahan nilai, yaitu pada indeks pertama dan indeks kedua. Indeks pertama itu diubah dari yang 90 menjadi 95. Dan untuk indeks kedua diubah dari value PAM ke Al-Jali. Nah, akan dilakukan setelah dilakukan perubahan nilai, maka setelah itu akan di print seperti ini setelah nilai diubah, subjek nolnya itu tetap PAB dan subjek indeks pertamanya itu bukan 90 lagi tapi menjadi 95 dan subjek keduanya itu bukan PAM lagi tapi menjadi Al-Jali dan untuk subjek ke indeks ketiganya itu 80 tetap. Maka akan hasil seperti ini. Nah, untuk yang terakhir ini ukuran array, kita menggunakan fungsi size. Maka ukuran array-nya adalah 4. Terdapat 4 array dan 3 indeks. Nah, kita lanjutkan untuk code yang array list. Sama kita terdapat 2 code di sini. Kita coba run. Nah, di sini ada terdapat variabel arraylist yang dimana array-nya, setiap elemen array-nya itu ditambah ada 1, 3, dan 5. Maka ukuran array-nya kita akan tahu 3, dan untuk nilai array keduanya itu merupakan arraylist dari indeks yang pertama. Maka indeks pertamanya itu adalah nilai 3. Mengapa demikian? Karena pada array indeksnya itu mulai dari 0 seperti yang saya katakan sebelumnya, maka indeks 0 itu 1, indeks 1 itu 3, dan indeks 5 itu 2. Maka array keduanya itu adalah nilai 3. Nah, di sini dilakukan remove untuk elemen pertama, untuk elemen 1. Maka indeks 0-nya itu akan berubah menjadi dimiliki oleh 3 untuk nilai 3 dan untuk indeks 1 dimiliki oleh 5. Maka ukuran array-nya menjadi 2 dan nilai array keduanya adalah 5 digantikan karena indeks 0-nya itu yang pertama telah dihapus. Maka nilainya akan mundur. Begitu. Nah, untuk code yang kedua kita coba. Kita run. Nah, di sini akan mendapatkan hasil keluar dari array yang ditambah 1, true, string, 10.1, 1000, dan T. Nah, di sini terdapat perbedaan bentuk fungsinya yang digunakan. Ini ada array list dan juga any array. Nah, untuk array list itu dia hanya bisa menambahkan bentuk integer. Sedangkan untuk any array itu bisa menambahkan berbagai macam, bisa string, double, boolean, dan yang lain sebagainya. Seperti code yang berikut. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke code set. Kita run. Nah, pada code set ini terdapat array list pada pada maaf sebelumnya untuk set ini kita coba untuk menggunakan set of. Coba run. Nah, di sini terdapat beberapa array yaitu 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 2. Nah, jika kita menggunakan set of,
itu yang tampil adalah data-data yang tidak duplikat. Maka yang tampil itu data 1, 2, 3, 4. Itu yang terhitung. Maka di sini akan muncul bahwa ukuran set itu hanya 4 dan nilai terakhir setnya itu adalah 4. Dan yang duplikatnya itu tidak terhitung. Nah, coba kita gunakan release of. Jika kita menggunakan release of, uh, fungsi ini akan menampilkan keseluruhan data yang pernah kita tambahkan dan size-nya sesuai. Nah, seperti ini. Size-nya 9 dan nilai terakhirnya adalah 2. Itulah perbedaan antara release of itu bisa menerima data yang duplikat, sedangkan set of tidak. Dia tidak menerima data yang duplikat. Selanjutnya mengenai map. Kita coba map ini itu adalah map out. Ini map out. Kita run jika menggunakan map off. Maka akan keluar hasilnya. Di sini map off itu akan menyimpan data bahwa Abdullah itu 23 dan Kevin itu 21. Maka akan dikeluarkan nilai bahwa usia Abdullah adalah 23 dan untuk usia Kevin itu 21 jika kita menggunakan map off. Nah, jika kita ingin mengubah usia Abdullah menjadi 22, kita bikin seperti ini. Nah, itu akan nilai put akan bernilai akan merah. Nah, bagaimana jika kita mengganti map off menjadi mutable map off? Apa yang akan terjadi? Kita akan coba. Nah, ternyata nilai put tidak error lagi. Dan jika kita run, maka akan berubah bahwasanya nilai umur dari usia dari Abdullah itu bukan 23 lagi, namun menjadi 22. Sedangkan untuk Kevin itu tetap. Nah, mengapa begitu? Mengapa jika diubah fungsi map off dan mutable menjadi mutable, maka nilai yang sudah disimpan sebelumnya dapat diubah. Hal ini dikarenakan uh, mutable map off itu merupakan fungsi yang bersifat mutable atau objeknya itu dapat diubah atau nilainya itu dapat diubah. Nah, sedangkan tadinya yang map off itu maka tidak ada boleh perubahan nilai yang telah diinisialisasi sebelumnya. Maka hal itu yang menyebabkan put error. Nah, jadi intinya adalah map of ini immutable, sedangkan mutable map of itu bersifat mutable, dapat diubah, sedangkan map of tadi tidak dapat diubah. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum week 1. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Salam sehat.